Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir bersama kita anggota DPRD Batam terpilih yang pada tanggal 28 Agustus ini akan dilantik. Dia wartawan juga iya, pengusaha juga iya, aktivis juga iya, dan sekarang jadi politisi di Partai Gerindra. Kita perkenalkan Saudara Acang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bro, selamat ya. Terima kasih, Kep. Kami kepengen tahu nih, sebelum nanti kita akan diskusi masuk, bro, sebagai anggota legislatif. Kami ingin tahu sejarahnya lah si Bro Acang inilah, sehingga bisa terjun ke dunia politik karena wartawan iya, pengusaha iya, karena ini adalah pengusaha media, media ontok, inilah pemiliknya, dan baru sekarang dan pernah jadi aktivis. Nah, kita kepengen tahu lah sebelum terjun ke dunia politik ini, perjalanan Bro Acang lah seperti apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali terima kasih, Kep, sudah berkenan mengundang saya di forum Pos Metro. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih jauh sebelum saat saya terpilih menjadi anggota DPRD, bahwa Pos Metro sangat memberikan ruang kepada saya baik sebagai kandidat DPRD waktu itu, baik sebagai aktivis ataupun baik sebagai pengusaha media. Iya. Oke, yang pertama saya ingin bercerita bahwa sesuatu yang kita ingin raih hari ini adalah perencanaan yang kita bangun jauh sebelumnya. Wah, dulu ya, begitu lulus sekolah saya pernah bercita-cita menjadi wartawan. Kenapa? Karena bapak saya adalah orang yang lahir di kancah politik, berawal dari wartawan juga. Tepatnya di kota Padang Sidempuan. Oh, bapak politisi juga ya? Bapak politisi juga. Ya, kemudian berasal dari wartawan juga. Nah, kemudian ketika lulus sekolah, ketika teman-teman punya mimpi-mimpi yang lain, saya kebetulan jurusan perhotelan di SMK Negeri 2 Batam. Saya bermimpi bagaimana saya nanti lulus jadi wartawan. Waktu itu di mindset saya, ya, wartawan itu keren, dia punya jejaring yang bagus, dia punya kawan, kenalan-kenalan orang yang hebat gitu. Maka dunia akan menerimanya sebagai orang yang familiar, sebagai orang yang memiliki rekanan yang baik, komunikasi yang baik dengan para petinggi-petinggi di kota itu. Berangkat itu alhamdulillah saya tercapai menjadi wartawan. Kemudian ternyata wartawan ini membuka ruang kita merasa untuk aktif melihat kondisi di sekitar kita. Mungkin karena seringnya terjun di tengah-tengah masyarakat, melihat kondisi masyarakat hari ini, kita mulai merasa apa-apa menjadi kegundahan masyarakat. Mungkin waktu itu saya, kalau tidak salah tepatnya di 2015-2016 ya, ketika kita menghadapi wacana kenaikan tarif dasar listrik oleh PLN Batam waktu itu, muncullah rasa kegundahan kita. Yang awalnya kita adalah seorang wartawan, tapi ternyata rasa itu bisa dimunculkan karena kita melihat langsung, berinteraksi langsung dengan kondisi hari itu. Maka muncullah keinginan untuk menjadi orang yang menentang kebijakan-kebijakan PLN waktu itu untuk tidak menaikkan tarif dasar listriknya itu sebesar 47% waktu itu. Maka beberapa kali kami menggelar aksi, kami namakan kelompok itu menjadi AMPLI namanya, Kep, waktu itu, Kep. Saya masih ingat kalau Bro Said Abdullah Dahlawi waktu itu salah satu penggerak juga dengan saya. Ada beberapa nama-nama teman-teman tuh waktu itu yang kami memulainya dari diskusi ringan, kemudian ini bergerak dan gerakan itu membentuk bola salju yang besar. Sampai saya ingat waktu itu adalah gerakan terbesar dalam sepanjang gerakan demo yang digelar oleh aktivis, melibatkan juga partai-partai besar saat itu. Ada Gerindra, ada beberapa partai besar waktu itu, Nasdem juga, karena waktu itu kepala daerahnya juga dari Nasdem, Pak Rudi sebagai wali kota dan Pak Nurdin waktu itu sebagai gubernur. Ya. Dan kemudian kebijakan PDL itu, tarif dasar listrik itu ada di gubernur. Tapi menariknya adalah Nasdem juga
mengikuti pergerakan yang kami rancang untuk meminta gubernur jangan menaikkan tarif dasar listrik sampai sebesar itu. Berangkat dari situ, banyak lagi perjalanan-perjalanan yang saya ringkat saja. Kemudian muncullah, karena udah ngeliat nih rasa-rasanya masyarakat, kondisi-kondisi hari ini, muncullah keinginan untuk bagaimana saya bisa menjadi regulator ya, bagaimana saya juga bisa menjadi penyeimbang di pemerintah. Maka sejak 2018 saya bergabung di partai politik, Partai Gerindra. 2019 saya mencalonkan diri, kemudian itu pertama kali saya merasakan kegagalan, kegagalan berpolitik. Sampai dengan saya bangun lagi politik saya, alhamdulillah 2024 saya menjadi anggota DPRD terpilih hari ini. Yang sama bukan tanggal 28, tanggal 28 itu gladi resik, tanggal 29 pelantikan. Oh, 29. 29. Oh. Terus berarti Bro dalam merintis ini sebelum ke politik lah, apa yang Bro kerjakan sebelum terjun ke dunia politik? Sebelum terjun ke dunia politik, ya pertama wartawan. Kembali juga saya punya beberapa usaha kecil-kecilan. Yang kemudian saya berupaya untuk mempelajari kondisi sekitar saya. Saya ingin menjadi penyeimbang. Panggilan yang kuat biasanya kita merasakan dari kondisi hari ini, melihat kesulitan-kesulitan masyarakat itu. Panggilan yang kuat itu kita balik, pingin lagi jadi orang politik gitu. Supaya kita bisa duduk di pemerintahan, punya anggaran, kemudian anggaran dari pemerintahan itu kita bisa berikan kepada masyarakat yang tak mampu. Dulu waktu jadi aktivis, Bro ini kan banyak dikenal orang. Bro termasuk orang yang nekat lah. Nah, seperti apa? Ada pengalaman waktu jadi aktivis untuk demo-demo atau seperti apa? Ya, menarik, beberapa demo saya lakukan. Ya seperti mau diculik, ya itu udah hal-hal yang biasa, ancaman dari telepon dan segala macam. Kemudian rumah saya juga pernah dikepung, itu juga sudah pernah. Tapi yang menarik itu adalah bagaimana kita juga diupayakan untuk menerima suap. Kita dipaksa untuk menerima suap. Tapi alhamdulillah dalam perjalanan itu saya ingat betul, suatu waktu saya menggelar demo pada perusahaan, notabene saya tidak usah sebut namanya gitu, salah satu perusahaan. Yang kemudian perusahaan itu berafiliasi pada pemerintah. Untuk tidak menggelar demo itu, ya saya ditawarkan sejumlah uang. Saya ingat waktu itu bahwa transaksinya di sebuah hotel. Ketika direkturnya menawarkan uang itu, saya cuma katakan begini, saya masih ingat betul kata-kata ini. Bapak ambil saja uang ini, kemudian saya berjanji saya tak akan ambil duit ini. Ketika saya jaga idealisme saya hari ini, maka uang yang Bapak tawarkan ini akan kecil 5 tahun ke depan, saya lihat. Kalau nggak salah saya waktu itu dengan kantong hitam saya hitung itu uangnya ada 100 jutaan. Tapi saya waktu itu saya tolak. Saya tolak. Banyak hal-hal lain lagi seperti kita diberikan fasilitas dan segala macam dalam demo itu. Tapi namun yang tak kalah menarik, ketika saya menggelar demo ex officio waktu itu. Ex officio, kami menolak ex officio Kepala BP Batam saat itu. Kemudian kami juga dibenturkan dengan orang-orang tempatan. Yang saya pikir ya ada kepentingan politik, yang kemudian kami punya aspirasi, mengapa kami menolak itu tidak diberikan ruang oleh kepentingan orang-orang tersebut. Karena saya beberapa kali bareng juga sama Bro Acang, dan Bro Acang ini dikenal juga begitu dermawan, mau berbagi. Saya masih ingat saya diajak ke baloi Mas ya kalau nggak salah ya. Kan ada ruli di baloi itu yang terbakar. Akhirnya Bro memberikan bantuan lah. Dan saya salutnya saat itu bantuan itu sesungguhnya dari Bro Acang, tapi saya yang disuruh menyerahkan ke korban kebakaran itu. Nah, seperti apa Bro melihat kepedulian kepada orang-orang kecil, orang-orang yang lagi kesusahan, seperti apa?
Oke, yang pertama kalau dalam politik memang sekecil apapun yang kita beri harus dilihat oleh orang lain. Tapi kalau untuk mencari amalan, bahwa saya berpikir kepedulian itu harus tumbuh di hati setiap masyarakat. Saya tak pernah melihat kepedulian pemberian itu harus dihitung dengan ganjaran kita punya reputasi yang baik, tidak. Tapi saya meyakini bahwa pemberian kita hari ini tak perlu dilihat oleh masyarakat, tak perlu dilihat oleh orang lain, tapi Allah mencatatnya sebagai amalan yang baik untuk menyelamatkan kita di kemudian hari. Kadang apa yang kita tanam hari ini, tak serta-merta kita panen hari ini, tapi bisa suatu waktu ketika kita butuh. Maka saya pikir bahwa pemberian itu adalah sebagai penyelamat kadang-kadang, bukan seperti sogokan ya, tapi sebagai penyelamat di lain kemudian hari ketika kita butuh. Saya melihat juga, Bro begitu dekat dengan para petani lah, karena kita pernah pergi bareng-bareng kemana itu? Nah, Piayu. Di situ kita melihat kedekatan dengan masyarakat petani, bahkan keluhan-keluhan dia, ketakutan mereka pun disampaikan. Padahal waktu itu belum menjadi politisi, belum menjadi seorang anggota dewan lah. Jadi keluhan-keluhan itu takut nanti tiba-tiba digusur, macam-macam itu disampaikan ke Bro Ajang. Seperti apa? Jadi saya pikir hidup itu adalah menangkap momentum, merasakan rasanya orang, merasakan kita bersentuhan langsung dengan orang, kemudian kita melihat ekspresi yang muncul dari mereka. Kadangkala kita bisa menjadi harapan untuk orang banyak. Walaupun kadangkala kita hanya mendengarkan, tidak memberikan solusi apa-apa, tapi dia merasa ada kegundahannya yang hilang. Kemudian saya pikir sebagai orang yang hidup tadi, selain menangkap momentum, momen segala macamnya, rasa, kita juga diharapkan menjadi problem solving. Ya, saya pikir sebagai seorang wartawan dulunya punya sedikit banyak pengetahuan yang tentang itu, saya bisa membantu mereka. Maka saya bilang, lagi-lagi saya harus kembali terjun ke politik. Supaya apa? Saya tidak hanya mendengarkan mereka memberikan pandangan, tapi juga saya bisa mengeksekusi untuk membantu mereka. Tidak hanya nelayan, tapi tak hanya petani, tapi juga ada nelayan di dapil saya itu. Oh ya, karena kalau yang nelayan ini kebetulan saya belum pernah diajak. Nah, belum pernah diajak. Harus pelantikan saya ajak Ya. Jadi kalau petani kita memang melihat langsung. Jadi kita ke perkebunan itu, dan dahsyatnya di perkebunan itu kan hanya ya petani-petani ini saja, tapi dipasang baliho-baliho Anwar Anas di situ. Itu saya melihat lebih kepada kecintaan mereka, karena mereka sudah dibantu, tetapi dipasang di tengah hutan, bukan dipasang di perkotaan seperti yang dilakukan oleh yang lain. Nah, iya kan ada betul. Nah, berarti aspirasi masyarakat bawah ini tentu terus diserap oleh Bro Ajang ya. Insya Allah. Karena biasanya, kadang lupa asal usul gitu kan. Waktu belum jadi, kadang kita begitu dekat dengan masyarakat kecil. Kita mendengar keluhan, kita melihat tangisan, kita merasa iba. Tetapi saat sudah duduk, mereka lupa apa yang ada di bawah keluhan-keluhan itu. Karena mungkin yang dikejar materi gitu kan. Mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Amin. Ya. Oke, kita masuk untuk politik. Kenapa Bro Ajang akhirnya memutuskan terjun ke dunia politik dan memilih Partai Gerindra? Oke, yang pertama, saya berhadapan dengan orang tua yang meminta anaknya untuk dimasukkan di sekolah A, B, dan C. Kemudian saya mendengar ada keluhan-keluhan sumbang tentang pendistribusian air di perumahan-perumahan. Saya juga mendengar kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat yang sangat tinggi per hari. Lapangan pekerjaan sedangkan kami di kawasan industri. Maka saya pikir saya harus terjun ke politik. Kemudian saya harus duduk menjadi bagian daripada pemerintah. Supaya apa? Supaya persoalan-persoalan itu bisa saya jawab. Saya jawab dengan eksekusi. Dengan apa? Dengan melakukan gebrakan. Bisa saya tekankan untuk penyelenggaranya, untuk cepatlah engkau mendistribusikan air, apa persoalannya, selesaikan segera. Supaya apa? Supaya masyarakat tak sulit untuk memenuhi kebutuhan air. Dan banyak hal, pendidikan dan segala macamnya. Itu membuat keterpanggilan saya untuk harus turun dan menjadi bagian di pemerintahan. Yang kedua, kenapa saya kemudian memilih Partai Gerindra? Dari awal saya mencalonkan diri di 2019, ini adalah partai pertama kali yang memberikan saya peluang untuk maju.
dari sekian banyak partai, dan inilah yang menarik dari platformnya, ideologinya, ketua umumnya. Saya suka, saya menjadi inspirasi saya untuk berpolitik. Maka saya putuskan Partai Gerindra adalah mudah-mudahan partai pertama dan partai terakhir saya di politik. Tapi ada nggak orang yang mendorong, udah ke partai ini, atau teman dekat atau siapa? Tidak, saya dalam proses pencarian, sebelum saya memutuskan bergabung dengan partai ini, saya banyak melihat referensi, ideologi partai, platform partai. Kemudian saya datang pertama kali adalah ke Partai Gerindra, yang alhamdulillah saya diterima di situ. Menurut Bro Acang, apakah Partai Gerindra ini sesuai dengan idealisme Bro, atau ya inilah partai yang cocok dengan karakternya Bro Acang? Selain sesuai dengan idealisme saya juga sangat sesuai dengan nilai-nilai perjuangan yang ditanamkan oleh Prabowo pada Partai Gerindra ini. Maka saya lihat saya akan berjuang bersama dengan ideologi yang ditanamkan oleh Prabowo di Partai Gerindra untuk masyarakat di Kota Batam. Seperti apa sih Bro Acang melihat sosok Prabowo? Prabowo adalah orang yang dekat dengan masyarakat, orang yang dekat dengan rakyat, dan ada di perjuangan-perjuangan rakyat. Pada perjuangan-perjuangan kesejahteraan, pada perjuangan-perjuangan kemakmuran, keadilan, dan kesetaraan. Oh, berarti itu ya pandangan saya tentang Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo. Bro pernah gagal jadi anggota dewan ya. Mungkin itu pengalaman pertama juga gitu kan. Seperti apa yang Bro lakukan untuk memotivasi diri biar tidak drop? Kan banyak juga kawan-kawan yang nyalon gagal dan ya drop lah. Semangatnya udah nggak lagi. Nah, seperti apa memotivasi diri bahwa kegagalan itu keberhasilan yang tertunda sehingga berani lagi maju di periode berikutnya? Oke, DPRD itu menurut saya bukan hanya tentang kalkulasi angka-angka pemilih, tetapi dalam kalkulasi angka-angka itu ada orang, ada jiwa, ada pikiran-pikiran yang memilih. Kemudian saya pikir bukan hanya soal angka, berapa angka dia akan duduk gitu, tapi takdir Allah, takdir Tuhan ada dalam setiap angka-angka itu. Maka saya pikir untuk memotivasi saya tetap untuk berjuang melanjutkan perjuangan saya pasca gagal adalah bagaimana jumlah angka itu meningkat, kemudian harapan-harapan meningkat, doa-doa orang-orang dalam angka-angka itu juga banyak tertuju untuk memenangkan saya dipilih kemarin. Maka saya pikir bukan soal angkanya, tapi harapan dan doa mereka yang ada di angka-angka pemilih saya yang membuat saya terpilih dan diberikan amanah di tahun ini. Tapi ini luar biasa gitu kan, menumbuhkan semangat lagi itu kan berat gitu ya, tidak mudah. Tetapi kan Bro pasti selalu menggalang ya, meskipun kemarin pas pemilihan yang pertama itu gagal, Bro tetap mempertahankan orang-orang yang pernah memilih Bro di pemilihan itu, memelihara lah, maintenance. Apa yang dilakukan untuk memaintain itu? Yang pertama, kenapa saya tetap bersemangat? Saya ada di lingkungan, di circle yang benar. Terutama saya pikir saya ada di circle-nya Pos Metro. Kemudian Pos Metro terus memberikan motivasi saya untuk terus berbuat banyak terhadap masyarakat. Kemudian saya pikir bahwa sesuatu yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh pasti akan ada hasil ya, saya pikir bukan hanya kemenangan yang tertunda di 2019, tapi waktunya yang belum tepat. Maka saya pikir tahun 2024 adalah menjadi jawaban dari waktu yang tepat. Momentumnya itu ya. Momentum yang tepat. Ini kan sudah jadi nih 29 pelantikan. Banyak harapan dari masyarakat, terutama pemilihnya Bro setelah duduk menjadi anggota dewan. Nah, seperti apa Bro mengakomodir keinginan-keinginan warga seperti tadi, misalnya soal sekolah, soal lapangan kerja, soal air yang saya nggak tahu apakah daerah pemilihannya Bro Acang itu sama juga seperti Batu Haji yang air hidup tengah malam, siang mati, hidup pun keruh. Nah, seperti apa Bro menyikapi begitu banyak ekspektasi dari masyarakat kepada Bro Acang? Yang pertama, saya tak bisa mengerjakannya itu sendiri. Saya punya tagline di Saya Beduk itu adalah Saya Beduk berkemajuan, Saya punya gagasan bagaimana di sana ada beberapa sekolah SMK, sekolah menengah ke atas yang kejuruan. Contoh misalnya saya libatkan mereka juga untuk terlibat bagaimana mendesain
saya beduk itu berkemajuan. Berkemajuan seperti apa? Satu, kota yang ramah terhadap lingkungan anak. Yang kedua, kota yang memiliki pengaliran parit yang baik. Yang ketiga, yang kebutuhan airnya terpenuhi dengan baik, lapangan pekerjaannya terpenuhi dengan baik, kemudian persoalan-persoalan remeh-temeh di dalamnya yang terpenuhi juga dengan baik. Maka saya bilang saya tak bisa melakukan ini sendiri. Saya beduk berkemajuan itu digagas oleh tokoh masyarakat, pemilih-pemilih saya, dan Anwar Anas sebagai eksekutornya. Jadi Cap, saya mengajak beberapa kepala sekolah SMK juga, saya kumpulkan kemarin, saya ngobrol bahwa saya butuh anak-anak bapak-bapak sekalian ada jurusan desain pembangunan untuk melihat ruang-ruang terbuka di Sebeduk ini, kemudian mereka desain sebagai tempat yang ramah terhadap anak. Dari mana anggaran untuk membangunnya? Biar itu urusannya Anwar Anas. Kenapa? Kami meyakini kami berada di kawasan industri yang kemudian punya CSR yang bisa kami ajak berdiskusi untuk membangun fasilitas-fasilitas di Sebeduk. Maka untuk menjawab itu semua, tantangan itu dalam 5 tahun ke depan, saya bilang Anwar Anas membuka rumahnya. Untuk apa? Tempat berdiskusi, tempat untuk bercerita, mendesain pembangunan Sebeduk secara bersama-sama. Oh, berarti welcome ya. Welcome, Masyarakat silakan sampai saja. dengan hari ini sangat welcome. Oh, oke. Terus kalau sedikit ke belakang, kemarin pas waktu pileg, persaingan begitu ketat, bahkan banyak incumbent yang terjungkal, nggak lolos lagi. Kalau Bro sendiri seperti apa melihatnya? Kenapa ada fenomena seperti itu? Yang pertama ya, saya pikir terpilih dan tidak terpilih itu masalah kepuasan, kepuasan masyarakat. Ya mohon maaf, tetapi pada faktanya bahwa kepuasan masyarakat itu bisa diukur dengan statistik. Ada yang puas karena memang pembangunan diberikan itu bagus, ada yang puas karena memang diberikan sejumlah uang atau sejumlah fasilitas. Jadi ukurannya tentang kepuasan masyarakat, Cap. Kemudian dengan datangnya penantang-penantang baru di internalnya yang dia memiliki standar sendiri tentang kepuasan masyarakat, memiliki kualifikasi sendiri tentang kepuasan masyarakat. Saya pikir itu yang dia datang sebagai penantang baru, belum punya cacat di mata-mata tengah masyarakat. Masyarakat juga ingin rasakan bagaimana dia menjadi anggota DPR untuk membangun kampungnya, maka yang baru banyak yang terpilih. Kalau Bro Acang sendiri seperti apa untuk menarik simpati dari pemilih atau masyarakat agar mau milih Bro Acang? Yang pertama saya katakan bahwa politik itu berkelompok, Cap. Bahwa pemilih Anwar Anas adalah orang-orang yang memiliki semangat yang sama dengan Anwar Anas. Berkelompoknya itu adalah memiliki semangat yang sama dengan Anwar Anas. Kemudian semangat berkelompok kami dalam politik ini adalah semangat membangun. Membangun apa? Membangun satu, ekonomi masyarakat yang baik. Yang kedua, lapangan pekerjaan untuk anak-anak pemilih Anwar Anas, Bro. Karena setiap saya turun di masyarakat itu, tengah-tengah masyarakat itu memang rata-rata di Sebeduk itu komplainnya sama. Kita hidup di kawasan industri, Pak, tapi anak kita kesulitan mencari pekerjaan. Kita hidup dekat dengan dam, tapi kita kesulitan untuk mendapat akses air bersih. Maka saya bilang, ayo kita mendudukkan Anwar Anas, ayo kita berjuang bersama Anwar Anas, supaya apa? Supaya persoalan-persoalan kita tadi, permasalahan-permasalahan kita tadi itu ada yang mencarikan solusinya. Dengan terpilihnya Anwar Anas di DPRD menjadi bagian dari pemerintah, insya Allah lebih enak kita untuk berdiskusi menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Itu saja yang saya ceritakan. Jadi ketika kita berbicara permasalahan, kita tawarkan sebuah solusi yang kemudian solusi itu bisa dilakukan lebih cepat ketika memang ada satu di antara kita yang bisa menjadi bagian daripada pemerintah. Kalau soal ini, begitu kita masuk di Dewan, itu kan ada 3 tugas yang harus dilakukan, yaitu budget, bikin perda, terus kontrol lah. Nah, kita bicara ini di Dewan itu kan kelompok gitu kan, banyak orang dan tentu mindsetnya beda-beda. Nah, bagaimana nanti Bro Acang saat duduk di Dewan tetap idealismenya ada dan tetap melihat keluhan-keluhan dari masyarakat, sehingga nanti produk-produk perda atau produk-produk hukum yang dihasilkan itu nanti pro rakyat. Karena apa? Karena saya melihat untuk membuat perda atau undang-undang lah, itu pasti banyak kepentingan di situ.
ya kepentingan dari dalam maupun kepentingan dari luar. Dan tentu mau tidak mau, kalau saya yakin soal idealisme Bro Acang gitu kan. Tapi bagaimana menghadapi begitu banyak dan iming-iming juga kawan-kawan yang mungkin tidak sevisi. Nah, seperti apa yang akan dilakukan? Yang pertama, saya akan fokus pada apa yang saya perjuangkan. Yang saya perjuangkan adalah saya berkemajuan atau dapil 3 berkemajuan. Maka sejatinya saya harus lebih banyak turun di tengah-tengah masyarakat saya. Lebih banyak mendengar, merasa, kemudian berinteraksi dengan mereka. Supaya apa? Supaya saya tak lupa. Yang pertama, dari mana saya berasal, kemudian akan kemana saya pergi. Apa yang harus saya lakukan ketika saya dapatkan DPRD ini. Pada nilai-nilai perjuangan itu, saya mengingat betul bagaimana harapan mereka yang diberikan di pundak saya, Cap. Amanah-amanah itu, sehingga saya bilang semakin dekat saya dengan masyarakat, semakin dekat saya dengan warga, saya tak akan melupakan nilai-nilai perjuangan. Untuk apa saya di DPRD sih? Karena 5 tahun ini adalah waktu yang singkat untuk pembuktian. Kemudian kalau saya tak melakukan apa-apa, saya pikir saya tidak akan jadi apa-apa lagi ke depannya. Gitu. Maka saya pikir bagaimana solusinya supaya saya tak berubah, idealisme saya tetap terjaga, kemudian saya tak ikut terhadap arus besar yang ada di dalam. Saya pikir solusinya salah satunya saya harus terus sering-sering berada di tengah-tengah masyarakat. Sudah ada bocoran nanti komisi berapa? Kami sejauh ini dari Partai Gerindra belum membahas itu karena belum ada sidang untuk pembentukan AKD. Sejauh ini saya tegak lurus dengan ketua partai saya bahwa ketika diumumkan di komisi berapapun saya akan siap. Oke, ada yang mau nanya? Silakan. Tapi mungkin lebih pribadi atau lebih kembali ke belakang Siap. tadi. Oke. Yang dikerjain Acang ini kan semua sebenarnya satu garis. Jadi wartawan, aktivis, terus anggota dewan. Kalau wartawan cuma bisa menginformasikan, jadi aktivis bisa meminta, anggota dewan bisa nyuruh. Cuma itu aja yang membedakannya. Cuman kalau saya jadi anak SMK 2 sekarang, Bang Acang ini akan menjadi inspirator gitu. Nah, alumni SMK 2 yang sudah jadi. Pertanyaannya, kalau saya pengen jadi aktivis, ya saya ini anak SMK nih, kalau saya pengen jadi aktivis seperti Bang Acang, apa yang harus saya lakukan? Pertama. Kedua, yang jadi pertanyaan banyak orang, walaupun saya juga berteman sama Bang Acang, tapi belum pernah saya pertanyakan ini, Mas. Aktivis ini sibuk memperjuangkan hidup orang, terus hidupnya dari mana? Yang ketiga, yang banyak dibicarakan masyarakat itu di kedai kopi, tempat nongkrong, orang demo itu bagaimana sih caranya ngumpulin massa? Kok bisa aktivis organisasi ini menghimpun massa sehingga Bisa bawa masa ya? bisa bawa massa dan mungkin satu keresahan, akhirnya menyuarakan keresahannya kepada pemerintah. Oke, yang pertama, kalau mau jadi aktivis sebagai anak SMK gimana sih gitu kan? Ketika dia lulus SMK, maka dia kuliah biasanya. Kalau tidak dia kuliah, ya ikut berorganisasi, kan biasa gitu. Kalau tak berorganisasi, dekat-dekat dengan orang organisasi. Itu yang pertama, Pak. Karena biasanya mahasiswa, ketika di himpunan mahasiswa, dia lebih banyak berpikir kritis. Kemudian pikiran kritis itu dituangkan dalam gerakan aksi. Itu yang pertama. Kedua, saya ketika menjadi aktivis, Pak, saya punya usaha kecil, Dorsmir, yang kemudian menopang kehidupan keluarga saya, anak-anak saya dari usaha itu. Baru ketika saya sudah mencukupi dapur saya berani untuk melakukan kegiatan yang lebih ekstrim di luar untuk memperjuangkan banyak orang. Terus pertanyaan terakhir tadi itu, cara ngumpulin massa ya. Ada donaturnya atau memang mereka ini rela dan Saya ingat ketika memang yang kita suarakan adalah hal-hal yang paling kritik di tengah-tengah masyarakat dulu. Ketika tarif dasar listrik itu naik, kami buat flyer, Pak. Flyer di fotokopi, kemudian kami bagikan di jalan-jalan lampu merah. Bahwa kalian tak bisa menitipkan nasib kalian di kami, hanya berapa orang gitu, tapi kalian juga harus ikut dan turun. Maka waktu itu, ini kejadian paling terbaik di Batam, nusa aksi paling terbaik di Batam. Ibu-ibu di komplek itu berkeluaran, mengajak dengan flyer dan segala macam, berkeluaran ke aksi itu. Ada yang bawa
panci, ada yang bawa kuali diketok-ketok gitu. Itu adalah gerakan-gerakannya murni yang kemudian isu-isu yang kami angkat adalah isu-isu yang menyentuh pada sendi-sendi kehidupan masyarakat, kehidupan emak-emak. Ya, memang kalau gerakan-gerakan itu memang satu kesamaan kepentingan. Apalagi itu kepentingan yang primer gitu kan. Soalnya seperti listrik misalnya itu kan primer tuh sekarang nih ya. Karena tanpa listrik ya tak bisa. Nah, saat kepentingannya itu sama, maka saya yakin tidak harus dengan kekuatan uang untuk menggerakkan massa, tetapi dengan kesadaran nasib yang sama, mereka pasti mau turun ya untuk lakukan itu. Bukan gitu kan? Betul. Kalau sekarang udah jadi anggota dewan, seperti apa yang akan dilakukan lah setelah duduk di sana gitu kan, gedung yang terhormat itu gitu kan. Nah, apa yang akan bro lakukan lah di anggota dewan itu? Apakah nanti tidak mau lagi turun ke bawah, ya duduk di kursi empuk yang bisa putar-putar itu gitu kan? Yang pertama saya bilang sesuai dengan janji saya ke tengah-tengah masyarakat saya, bahwa tugas utama saya bagaimana menuntaskan persoalan-persoalan yang terjadi di Cibeduk. Pendidikan, ketenaga kerjaan, layanan air bersih, dan itu infrastrukturnya gitu. Itu menjadi fokus utama saya. Tapi saya tidak mau berubah, mudah-mudahan tidak mau berubah, dan lingkungan saya jangan sampai merubah saya gitu. Oh ya. Oke, siap. Terus inilah soal air bersih itu, karena ini di Pos Metro itu paling banyak ya keluhan soal air bersih. Bahkan kawan-kawan kami yang ada di Batu Aji setiap hari ngeluhnya ya soal air bersih itu. Dia harus begadang malam untuk hanya mendapatkan air bersih, padahal ini kota modern katanya, kota modern dan luar biasa infrastruktur yang dibangun, mau tidak mau harus kita akui luar biasa. 5 lajur dan lain-lain. Tapi persoalan air bersih ini kok menjadi begitu parahnya gitu kan. Dan saya melihat, saya mengalami 2 perusahaan yang nanganin air di Batam. Pertama waktu ATB, dan kedua ini yang Moya gitu kan. Waktu ATB jujur jarang lah keluar. Saya tidak pernah mengalami dulu, jarang lah mengalami air yang mengalir dari ATB itu keruh. Tetapi sekarang ini per 3 hari sekali saya harus kuras bak mandi saya. Dan menurut Bro Acang seperti apa yang mestinya harus dilakukan? Karena kita kan dengan kita menjadi kota modern, kita berharap pelayanan terutama masalah air yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat di Batam itu tidak menjadi persoalan gitu kan. Karena investasi mau masuk, ya pertama listrik, air lah. Kalau air bagus, listrik bagus, okay, jalan gitu kan. Tetapi kok sepertinya masalah air bersih ini kok dikesampingkan gitu, nggak jadi prioritas itu. Sebagai anggota dewan ini perlu kan dikritisi. Seperti apa? Saya sebelumnya karena belum menjabat, saya belum bisa uraikan bagaimana menyelesaikan persoalan itu. Karena kemarin saya belum punya wewenang untuk bertanya secara sebagai pemerintah terhadap pelayanan, terhadap pendistribusian air. Tapi saya ingin bercerita sedikit hal lucu, Cap, bahwa ketika saya ingin bertanya di daerah saya itu, di dapil saya Beduk Bulang itu, Beduk dan Nongsa itu, mana daerah-daerah yang dialiri air dengan kecil. Supaya saya tahu nih titik-titik, dan saya catat gitu kan. Jadi saya sampaikan ke grup-grup, tolong diinfokan di rumah mana saja, di perumahan mana saja yang dialiri air itu kecil. Kemudian saya dapat banyak jawaban. Selang berapa hari di tempat-tempat yang airnya kecil itu sama sekali tak mengalir. Saya pikir saya di prank nih gitu, di prank gitu. Maka banyak komplainan, wah kok setelah ditanyain malah nggak ngalir sama sekali nih. Itu anggota dewannya gitu kan. Oke, saya bilang kemarin saya mungkin belum ada wewenang untuk bertanya, melakukan tes terhadap bagaimana mereka mendistribusikan air. Tapi insya Allah ke depan, Cap, saya bilang saya harus cari tahu betul, kemudian memaksa betul terhadap penyelenggara untuk segera, misalnya kalau infrastrukturnya rusak, ya perbaikin dong. Karena kemarin saya ketemu tanah liat juga, Cap, kayak bekas tanah liat masih kecil, masih ada batu-batunya gitu kan, itu masuk ke dalam air gitu.
ya air dibersihkan gitu. Tapi saya pikir ini tugas utama saya, salah satu tugas utama saya di Sebuduk, dan terhadap wali kota ke depan juga itu menjadi tugas utama mereka, bahwa persoalan air harus segera diatasi. Kenapa? Ya kita kalau listrik alhamdulillah kita tidak pernah mengeluh belakangan ini. Air tinggal airnya saja, kebutuhannya. Ya kadang kala kita lupa mengucapkan terima kasih kalau kita tak pernah dapatkan persoalan gitu. Maka dengan hari ini Pos Metro dan Anwar Anas mengucapkan terima kasih terhadap PLN karena lampunya tak mati gitu. Karena saya kepengen tahu banyak sebenarnya persoalan-persoalan yang saya ingin sampaikan gitu kan, kegerahan sebagai warga masyarakat Batam juga. Kalau tahu komisinya kan nanti kita undang terus kita bisa diskusi. Seperti saya melihat banyaknya hotel-hotel yang ada yang dibikin tetapi itu ruko gitu kan. Kadang timbul pertanyaan kita, kenapa ruko-ruko itu bisa berubah jadi hotel? Nah, apakah cara perubahannya itu benar atau enggak gitu kan? Kan kita harus mengkritisi itu. Satu lagi soal limbah. Kan banyak limbah-limbah yang ada di Batam ini. Seperti apa pengelolaannya? Saya nggak tahu seperti apakah rumah sakit itu pengelolaan limbahnya sudah benar, seperti apa. Nah, kita kan butuh nanti dari Dewan gitu kan. Tapi kita harus tahu juga dari komisi apa Bro-Acang nanti. Siap. Kalau sudah tahu, kan banyak yang perlu kita diskusikan, termasuk masalah pendidikan. Masalah pendidikan itu satu hal yang tidak pernah berakhir dan selalu menjadi pekerjaan rumah saat penerimaan siswa baru. Bagaimana sistem zonasi yang menurut saya kok nggak dilakukan secara benar juga gitu kan. Soal zonasi macam-macam itu kan selalu keluhan buat orang-orang tua di Batam. Kenapa misalnya pemerintah tidak membuat gedung baru atau mensubsidi, biarkanlah anak-anak ini sekolah di swasta tetapi yang bayar pemerintah. Mereka tetap bayar ke swasta sehingga sekolah swasta tetap hidup. Orang tuanya juga gratis karena apa? Disubsidi oleh pemerintah gitu kan. Kalau nggak salah APBD untuk pendidikan itu kan 20%. 20% untuk Batam itu kan cukup besar. Kemana? Itu kan pertanyaan Bro Acang. Oke, ada yang lain? Kalau tidak ada, mungkin closing statement dari Bro Acang. Silakan apa yang ingin disampaikan di kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa hidup itu adalah proses alami. Kita bertumbuh dari proses yang alami, berdedikasi, kemudian bersungguh-sungguh untuk meraih apa yang kita dapatkan. Maka saya bilang, selain kita menjejak di bumi, kita juga berakar. Itu saja, Kem. Terima kasih. Keren. Oke, aplaus buat Bro Acang. Terima kasih. Sampai jumpa di Metro Forum berikutnya. Bye.